wabarakatuh. Saya Rindy Trinabila dari 12 IPA 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan hubungan antara lembaga negara tersebut saling berkaitan. Selain itu, sistem pemerintahan juga merupakan lembaga yang berkesinambungan di dalam suatu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan negara. Bangsa kita sebenarnya merupakan bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua periode pemerintahan, yaitu yang pertama satu, sistem pemerintahan presidensial, dan dua, sistem pemerintahan parlementer. Tidak sampai setahun kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Pertama, pada November 1945 dengan Syahir sebagai Perdana Menteri, namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Ketika Indonesia menjadi negara kesatuan, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlementer dan sewaktu-waktu dapat diubah. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini yaitu sering terjadinya pergantian kabinet. Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Mulai dari Sastro Midjoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilpo, Kabinet Ali Sostromijoyo II, dan Kabinet Juanda. Kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki satu tujuan sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet seringkali menjadi faktor yang menyebabkan goyang dan jatuhnya kabinet. Di sini juga saya akan menjelaskan satu persatu jatuhnya kabinet-kabinet tersebut. Yang pertama yaitu jatuhnya Kabinet Natsir. Jatuhnya Kabinet Natsir karena adanya mosi tidak percaya diri parlemen terhadap pemerintahan akibat gagalnya upaya pengembalian Irian Barat. Selanjutnya yaitu jatuhnya Kabinet Sukiman karena adanya perjanjian mutual security agent atau MSA antara Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Mary Kohran. Yang ketiga yaitu jatuhnya Kabinet Wilpon karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara, tempatnya di Tanjung Berawang. Yang keempat yaitu jatuhnya Ali Sastromijoyo I karena perselisihan pendapat antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah tentang cara pengangkatan kepala staf TNI Angkatan Darat. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali, diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 sampai 25 April 1955. Selanjutnya yaitu jatuhnya Kabinet Baharudin Harahap karena tugasnya dianggap sudah selesai dengan terselenggaranya pemilihan umum, maka tugas kabinet ini dianggap selesai. Yang selanjutnya yaitu jatuhnya Kabinet Ali Sastromijoyo II karena pada tanggal 14 Maret tahun 1957 Kabinet Ali Sastromijoyo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Yang terakhir yaitu jatuhnya Kabinet Juanda karena tragedi Cikini tahun 1957 yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 30 November tahun 1957. Baiklah, mungkin hanya ini saja materi yang bisa saya sampaikan tentang sistem pemerintahan. Semoga saja materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.